Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sibuk. Pertama sekali izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Livia Atika Abdi SHMH CPM. Saya di sini sebagai mediator yang bersertifikasi dari DSI dengan akreditasi dari Mahkamah Agung. Dalam hal ini saya akan membantu menyelesaikan permasalahan Bapak dan Ibu. Mungkin sebagai awal proses mediasi kita ini, sebelum saya membaca peraturan mediasi kita, bolehkah saya minta Ibu sebagai pihak pemohon memperkenalkan diri terlebih dahulu? Apakah Bapak sebagai pihak termohon tidak keberatan? Tidak, Bu. Baik. Baik, terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Gubrina Rizky. Saya ibu rumah tangga. Saya tinggal di Kota Langsa. Baik, terima kasih Bu. Langsung Bapak. Baik, Bu. Nama saya Waktukan, pekerjaan saya PNS. Saya tinggal di Desa Payabujuk Langsa. Baik, Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu untuk hadir saat ini dalam usaha kita menyelesaikan persoalan Bapak dan Ibu dalam bentuk mediasi. Proses ini adalah bentuk untuk mencari kesepakatan demi kebaikan kita semua. Proses kesepakatan ini memang sesuai aturan pasal 1 ayat 7 Perma nomor 1 tahun 2016. Adapun saya sebagai mediator merupakan pihak netral yang membantu Bapak Ibu dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara atau memutus perkara dengan memaksakan sebuah penyelesaian. Di dalam pelaksanaan mediasi, kita juga mengenal adanya prinsip-prinsip dalam mediasi, yaitu antara lain adalah yang pertama imparsial, yang berarti tidak memihak atau netral. Kemudian yang kedua, tidak punya hak memutus karena keputusan yang diambil berdasarkan kesepakatan para pihak. Berikutnya yaitu yang ketiga adalah kerahasiaan. Seluruh yang terjadi dalam proses mediasi kita ini bersifat rahasia. Dan yang terakhir adalah kaukus. Artinya jika diperlukan, mediator dapat melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, akan saya bacakan tata tertib selama melakukan proses mediasi atau perundingan hari ini. Yaitu yang pertama, para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilakan oleh mediator. Yang kedua, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Yang ketiga, para pihak tidak saling menyerang baik secara kata-kata maupun fisik. Kemudian yang keempat, para pihak diharapkan jujur tanpa ada yang disembunyikan. Yang kelima, tidak merokok. Yang keenam, tidak menggunakan handphone. Dan yang ketujuh, tidak merekam isi pembicaraan. Baiklah, apakah Bapak dan Ibu setuju dengan kesepakatan terhadap tata tertib tersebut atau ada tambahan? Setuju, Bu. Tanpa ada tambahan. Baik Bu, saya juga setuju tanpa ada tambahan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Kemudian selanjutnya saya ingin tahu duduk persoalannya terlebih dahulu dari Bapak termohon. Bagaimana ceritanya Bapak bisa membeli tanah tersebut? Silakan Bapak. Baik, Ibu mediator. Pertama saya ceritakan dulu awal mula saya bertemu dengan Pak Agung itu di warung kopi, Bu, di Kota Langsa pada tanggal 2 Februari masalah saya tahun 2022 lalu, di mana Pak Harun adalah teman saya, Bu. Beliau menawarkan dengan niatnya untuk menjual sebidang tanah. Kebetulan saya sedang sama keluarga sedang mencari tanah. Dikarenakan saya sama keluarga menumpang di rumah keluarga. Karena selama ini saya masih menumpang, makanya saya tertarik dengan tawaran Pak Harun tersebut. Tetapi datang walimah yang mengaku bahwasanya tanah tersebut adalah milik beliau yang sudah dibeli melalui istri Pak Harun, Bu, yaitu teman sekolahnya. Pada tahun 2020, walimah melarang saya untuk membangun rumah. Jika saya tidak melakukannya, maka beliau akan menuntut saya secara perdata atau pidana. Tentu saya menjadi bingung, kenapa saya tidak boleh membangun rumah di atas tanah yang jelas-jelas sudah saya beli.
Baik, Bapak Furkan. Selanjutnya saya juga ingin tahu, apakah Ibu Gebi saat membeli tanah tersebut dari istri Pak Harun sudah melalui proses yang diatur oleh undang-undang, dan apakah Ibu sudah memiliki hak milik atas tanah tersebut? Baik Bu, jadi proses saya membeli tanah tersebut adalah saat kami bertemu di pengajian di rumah salah satu tetangga kami. Memang kesepakatan itu hanya antara kami dan istri Pak Harun, hanya menyerahkan sertifikat jual beli tanah yang ada di tangan beliau. Tapi saya betul Bu, udah membeli tanah tersebut dan uangnya saat itu saya serahkan dengan cara saya mencicil. Saat ini sudah lunas. Baik Bu, saya percaya Ibu sudah menyerahkan uangnya. Tapi apakah suami teman Ibu itu yang menjual tanah tersebut mengetahui proses jual beli Ibu dengan istrinya? Jadi kalau masalah itu saya nggak menanyakan kembali Bu, karena bagi saya sudah membeli dan sertifikat jual beli udah ada di tangan saya. Baik Bu, berarti di tangan Ibu adalah sertifikat jual beli ya Bu, bukan sertifikat hak milik? Iya Bu, emang beda ya Bu? Secara hukum beda proses pengeluarannya, tetapi sama-sama dapat dijadikan sebagai alat bukti Bu. Cuman kekuatannya lebih kuat sertifikat hak milik. Sedangkan di tangan Bapak Furkan, Bapak ada sertifikat jual beli saja atau sudah ada sertifikat hak milik Bapak? Saya belum sempat Bu untuk mengurus sertifikat hak milik. Jadi hanya ada sertifikat jual beli Bu, karena prosesnya dilakukan di warung kopi Bu, yang kebetulan ada Pak Camat kami situ Bu. Jadi Bapak Ibu, setelah saya mendengarkan keterangan Bapak dan Ibu, saya perlu mencari keterangannya lebih lagi dengan bertemu langsung dengan Pak Harun dan istrinya. Tetapi itu nanti saja kita lakukan karena perlu Bapak Ibu ketahui bahwa proses jual beli tanah itu kan memerlukan proses yang tepat hukum dan perlu sertifikat yang dicatatkan di BPN atau Badan Pertanahan daerah di mana lokasi tanah tersebut, sehingga memiliki kekuatan hukum yang kuat. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 97 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 97 tentang pendaftaran tanah, Pasal 197 Ayat 1, di mana berbunyi semua daftar umum dan dokumen-dokumen yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran merupakan dokumen negara yang harus disimpan dan dipelihara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian ada di ayat 4 yang berbunyi dengan izin kepala kantor wilayah kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan petikan, salinan, ataupun rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yang tersimpan di kantor pertanahan, bahwa berdasarkan peraturan tersebut pihak kami tidak dapat dengan serta-merta mengeluarkan begitu saja dokumen negara, harus melalui kewenangan yang telah diatur dan hanya kepada pemegang hak saja. Ini artinya semua prosedur harus mengikuti aturan yang berlaku, Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, untuk menyelesaikan persoalan Bapak dan Ibu, kita perlu melakukan cross check dengan pemilik tanah sebelumnya, mendatangkan ahli dan saksi. Untuk itu pertemuan kita kali ini kita tunda dan akan kita bahas kembali setelah kita mengetahui apa maksud dari Pak Harun dan istrinya. Apakah sama-sama tidak mengetahui bahwa tanah ini telah dijual atau bagaimana? Mungkin kita akan mengatur jadwal ulang kembali dan mudah-mudahan bisa segera terselesaikan. Bapak Ibu setuju nggak kalau kita melakukan pertemuan kembali pada minggu depan? Saya setuju Bu. Saya setuju Bu. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan kesempatan yang telah hadir di sini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, makasih ya Terus ini mediasi gua Enggak lagi. udah itu udah siap. Secepat itu kan? Allah
Nggak bisa tuh. Udah.